Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan yang menonton siang dan selamat malam untuk kawan-kawan yang nonton malam. Salam sehat untuk kawan-kawan yang nonton video ini gitu kan. Dan salam hormat kepada ibu yang sudah memberikan tugas ini gitu di mata kuliah Leadership and Entrepreneur. Di sini saya akan memperkenalkan usaha yang saya jalankan gitu. Alhamdulillah saya di pandemi seperti ini karena nggak terlalu banyak memiliki modal, jadi saya menjalankan usaha open PO. Saya mengambil dari suatu dealer atau buku-buku tertentu di all shop dan saya jual langsung di sini gitu. Jadi di sini barangnya itu PO. Dan di sini yang pertama yang saya rintis nih, nanti insya Allah akan dikembangkan lagi. Yang pertama itu ada kaos nih. Kaosnya seperti ini modelnya, mungkin ada banyak ukuran dan juga ada banyak model. Usaha ini saya bentuk di Pontianak dan dirintis baru-baru ini, mungkin hampir 1 bulan. Pemikirannya udah 2 bulan lebih, yang dipikirkan mau apa, mau usaha apa yang sekiranya itu tidak mengeluarkan biaya banyak tapi menghasilkan penghasilan gitu kan, mendapatkan penghasilan yang banyak gitu, tidak mengeluarkan banyak modal intinya. Karena jujur saja di sini saya perantau gitu kan, saya dari Mempawah. Mungkin Mempawah dan Pontianak dekat, tapi untuk bolak-balik terus kan itu butuh biaya juga. Jadi saya netap di Pontianak dan sebisa mungkin untuk irit gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang malas keluar rumah dan kayak ingin mendapatkan sesuatu passion yang baru itu kan, kayak kaos kan di musim pandemi ini selalu panas kan, nggak mungkin kalau kawan-kawan yang di rumah itu pakai kemeja, pakai apa, pakai ini, pakai itu kan. Mending kawan-kawan itu pakai kaos. Nah, kaos ini bagus, kainnya bagus, nggak terlalu tebal, nyaman lah dipakai intinya. Tuh kawan-kawan itu banyak model ya. Di sini ada happy, mungkin ada yang kayak gini, ada yang pencinta One Piece. Jadi banyak sih kali kawan-kawan yang ingin order. Mungkin kawan-kawan nanti bisa singgah di YouTube saya. Mungkin nanti saya akan kirimkan deskripsinya. Di sini akan saya tulis di deskripsi video ini gitu kan. Kawan-kawan bisa saya banyak media yang saya gunakan. Mungkin dari WhatsApp, kontak saya mungkin adalah orang-orang yang bisa melihat itu kan, untuk sekedar mampir melihat produk apa yang saya tawarkan. Ada juga di Facebook Marketplace, dan insya Allah saya akan kembangkan juga di Instagram, nanti dibuka feed juga biar kawan-kawan enak gitu. Nah ya, mungkin untuk video ini di YouTube ini perdana, dan semoga dengan adanya video ini bisa membuka jalur rezeki untuk saya gitu. Dan terima kasih sekali lagi pada ibu gitu. Oke, semoga kawan-kawan suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe ya. Kalau ditanya berapa lama, ya saya jawab mungkin ini baru 1 bulan, baru 1 bulan berlalu. Baru 1 bulan berlalu saya membuka usaha seperti ini, karena kemarin itu belum bisa. Ya pertama bentrok dengan waktu dan juga ada banyak kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah di kondisi seperti sekarang ini itu dituntut untuk produktif, jadi bisa dibilang usaha ini sekitar 3 minggu, baru berjalan 3 minggu. Saya memilih bisnis ini karena menurut saya bisnis ini itu sangat simple ya, dan juga tidak banyak mengeluarkan tenaga dan juga bisa diselingi gitu. Karena gimana ya, kalau saya berpikir saya ingin kerja tapi saya terikat pada suatu perusahaan atau suatu instansi apalah gitulah, kayak toko atau sebagaimana macamnya,
itu tuh saya akan terikat. Jadi waktu saya akan dibuat oleh mereka. Sedangkan kalau saya buat usaha seperti ini yang open PO, jadi itu saya bisa menghandle waktu saya, kapan saya ke organisasi, kapan saya ke kuliah, dan kapan saya usaha gitu. Nah, di luang-luang waktu saya itu biar produktif, saya usahakan mempromosikan barang-barang saya yang tadi, yang ada ini, kaos-kaos ini. Mungkin akan banyak sekali nanti tambahan-tambahan, bukan hanya kaos, mungkin juga bisa selempang atau tas atau apa gitu. Nanti tunggu selanjutnya ya. Ini mau berjalan 3 minggu dan saya mohon minta doa dan dukungan dari kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua untuk selalu mensupport saya dalam menjalankan usaha ini gitu. Kalau ditanya apa kendala terbesar dalam menjalankan bisnis ini, mungkin satu ya aja, satu yang paling menurut saya yang paling besar gitu, dana gitu. Karena gimana pun, siapapun yang ingin melaksanakan usaha itu pasti dana yang menjadi problem yang sangat fatal gitu kan kawan-kawan. Tapi di sini karena saya itu dari anak rantau, saya anak dari Mempawah, pergi ke Pontianak, buka usaha di Pontianak, jadi kayak orang baru gitu. Nah, kendala utamanya itu dana tadi. Nah, dana itu kan di sini kan saya sistemnya PO. Saya ambil barangnya dulu, pakai uang saya dulu, baru nanti barang diantar, baru dibayar lagi gitu. Jadi untuk memanajemen pengeluaran saya gitu, agar saya bisa membagi keuangan saya, mana untuk bertahan hidup di Pontianak, mana untuk usaha gitu kan. Jadi itu harus balance lah kalau bahasa kawan-kawan saya di akuntansi sana gitu. Kawan-kawan manajemen saya juga bilang harus pandai-pandai memanage gitu, memanage waktu, memanage pengeluaran, pemasukan dan lain-lain gitu kan. Tapi pada intinya itu kalau ditanya apa sih kendala besarnya, itu kendala besarnya untuk bagi saya pribadi itu adalah dana gitu untuk mengambil barang ini gitu kawan-kawan. Nah, mungkin yang lain tuh tidak terlalu besar, tapi untuk sekarang menurut saya itu dana dulu gitu, yang baru ini. Target saya gitu, pangsa pasar saya itu di area Pontianak. Tapi kan kemarin tuh saya promosikan di marketplace, dan di situ banyak di luar Pontianak yang mesen barang ini. Nah, tadi kendalanya tadi saya itu kurangnya dana saya itu, saya masih belum bisa mengantarnya ke luar Kalimantan gitu kan. Ada juga di Balikpapan kemarin mesan gitu kan. Tapi karena kebetulan kendalanya dana, dan juga saya baru gitu kan, masih di cakupan Pontianak dulu gitu, karena saya rantau di Pontianak dan saya usahanya di Pontianak. Jadi untuk sekarang di daerah-daerah Pontianak dulu gitu. Tapi dengan doa kawan-kawan dan ketulusan doa orang tua dan bantuan dari dosen-dosen yang selalu mendukung saya usahakan selalu mengembangkan usaha ini gitu. Saya menjalankan bisnis ini dengan online karena saya tidak bisa nyetok barang ini banyak-banyak, karena gimana ya, kondisi dana tadi sih. Kalau memang ada dana banyak, insya Allah saya usahakan. Tapi untuk sekarang ini dengan kondisi PPKM yang semakin diperketat oleh Bapak Presiden dan juga pemerintah di Pontianak, jadi itu sulit untuk membuat seperti ini gitu, membuat secara offline gitu. Nah, solusinya apa ya? Solusinya tadi secara online. Nah, secara online. Jadi pasar saya itu online terus, secara online pokoknya. Saya meyakinkan diri saya untuk mulai berbisnis. Yang pertama itu dorongan perekonomian, yang kedua juga dorongan untuk menjadi orang yang lebih mandiri lagi, orang yang berpenghasilan, dan juga
juga kayak dorongan dari orang tua, karena mungkin nggak ada dorongan secara langsung, tapi secara kasat mata saya melihat perjuangan orang tua itu sudah sangat banyak untuk saya gitu. Karena melihat dari umur saya sudah berapa tahun, saya sudah kuliah, seharusnya saya sudah bisa memberikan kepada orang tua, bukan selalu minta. Jadi dorongan yang terkuat itu tadi gitu, karena faktor usia dan juga dorongan dari orang tua gitu. Alhamdulillahnya dengan dorongan-dorongan itu menjadi motivasi tersendiri untuk saya gitu, untuk menjalankan bisnis ini gitu. Dan juga saya berani tampil di media seperti ini karena dorongan dari dosen saya yang alhamdulillah sangat keren gitu. Terima kasih ibu yang mengajar leadership and entrepreneur di akuntansi syariah. Saya kelas C gitu. Terima kasih banyak Bu. Saya sekalian bisa promosi dan sekalian bisa curhat di sini. Kalau ditanya dari mana saya mendapatkan modal, saya mendapatkan modal dari berbagai usaha saya sendiri gitu. Ya, tidak terlalu banyak sih usahanya gitu kan. Ya, pertama tuh kemarin saya belajar desain, yang alhamdulillah desain saya itu ada yang dihargai dan saya tabung. Dan juga kemarin saya juga ada jual HP adik saya gitu kan, ada dari marketplace, di situ juga ada jualan, tapi kayak barang-barang itu tuh kayak udah nggak dipakai maka dijual gitu. Dulu itu hanya jual-jual gak tetap gitu, sekarang insya Allah saya tetapkan jual kayak gini. Dan untuk mendapatkan modal yang pertama itu mungkin dari kiriman orang tua gitu kan, kiriman orang tua saya jadikan modal. Ya mungkin pandai-pandai saya sendiri untuk memanagenya gitu, memanage uangnya itu, bagaimana itu tuh untuk bertahan hidup, bagaimana untuk usaha. Dan itu tuh kayak menjadi suatu tantangan untuk saya pribadi gitu. Bagaimana saya tidak boros, bagaimana saya bisa menghemat, bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, yang bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk orang ramai lah intinya gitu. Mungkin itu sih. Kalau ditanya apakah pandemi ini menjadi problem, malah saya lebih katakan dengan adanya pandemi ini itu menjadi suatu motivasi kepada diri saya pribadi, yang awalnya itu selalu jalan-jalan, selalu kayak gini, selalu kayak gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM itu tuh menjadi suatu stimulus tersendiri untuk diri saya gitu kan, untuk otak saya, agar saya itu bisa berpikir bagaimana saya itu tidak selalu mengeluarkan dana terus gitu, mengeluarkan uang atau apa gitu dengan hal-hal yang kurang berfaedah gitu. Nah, sekarang ini dengan adanya pandemi ini menjadi motivasi saya untuk menjadi motivasi diri saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Yang awalnya keluar, sekarang masuk ya. Yang keluar tadi itu uang, yang sekarang masuk juga uang gitu. Jadi sekarang itu intinya perbanyak doa, perbanyak usaha, dan perbanyak ikhtiar katanya gitu, seperti itu. Gitu sih. Harapan terbesar saya untuk bisnis saya berharap semoga bisnis ini menjadi bisnis yang baik untuk saya pribadi, untuk orang tua, kawan-kawan di dekat saya, dan kawan-kawan yang selalu mensupport saya. Harapan terbesar saya itu kan. Karena mungkin dengan usaha ini berkembang, saya akan mendirikan perusahaan yang ini menjadi cita-cita saya dari dahulu. Saya akan membuat suatu lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan terdekat saya terlebih dahulu, yang mana akan saya berikan semua dedikasi mereka gitu. Dan di situ saya nggak akan menjadikan mereka bawahan, akan tapi menjadi rekan gitu. Jadi di sini harapan terbesar saya seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang ini mungkin masih belum, tapi dengan bantuan doa kawan-kawan, semoga ini semua bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik gitu. Baik dari harapan saya, harapan kawan-kawan saya, dan
orang-orang yang di dekat saya gitu. Karena dulu waktu saya berada di dalam status siswa atau disebut dengan santri gitu, saya pernah diajarkan oleh guru saya seperti ini. Ketika kau berada di satu tempat, maka jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi dimanapun tempat kita itu, jangan menjadi benalu di situ gitu. Jadilah sesuatu yang bermanfaat gitu. Ya pada dasarnya itu ketika saya berada di Pontianak dan saya memiliki kawan-kawan baru, jadikanlah diri saya itu menjadi orang yang baik gitu, yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus ada juga kawan saya yang pernah bilang, ketika kau ingin harum, maka dekatlah dengan orang yang berjualan parfum, dan jika kau ingin busuk atau tidak wangi gitu kan, maka tinggallah dengan orang yang bekerja karet gitu. Di situ kan baunya luar biasa gitu. Maka di sini saya ingin menjadi orang yang jual parfum itu. Ya mungkin harapan itu menjadi harapan kalau saya tidak melaksanakannya, tapi kalau dengan usaha dan juga doa dari kawan-kawan, insya Allah harapan tersebut bisa terrealisasi. Amin, amin, amin. Mungkin dengan harapan tersebut, saya mohon kepada kawan-kawan selalu mensupport saya, selalu memberikan dukungan kepada saya, baik dari like, komen, dan subscribe. Mungkin dengan banyaknya subscriber, nanti saya bisa lebih luas lagi jaringan untuk menjual produk-produk ini gitu. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum, makasih semuanya. Bang, boleh minta bantu nggak? Ini kan ada tugas dari kamu bang, saya jalan. Jadi tuh minta foto sama bang itu dengan bukti saya nanti barang sama bang. Jadi bisa kalau bang barangnya. Tiga kan? Jadi tampilkan ke kamera. Fotonya. 1, 2. Beda. Bawa aja tuh lah kalau bawa aja kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama bensin kalau tahu. Oke, terima kasih ya bang.